Assalamualaikum sahabat tani, semoga sukses dan sehat selalu. Kali ini kita akan berbagi tips dan pengalaman tentang pengendalian hama ulat pada tanaman jagung yang harus kita kendalikan, kita basmi tuntas sampai dengan selesai, yaitu di fase-fase tertentu pembasmian hama ulat harus sudah tuntas. Karena kalau tidak tuntas di dalam pengendaliannya, maka akan mengganggu proses pembentukan bunga dan mengurangi hasil panen sahabat tani. Maka harus kita kendalikan sampai tuntas fase-fase tertentu. Sekaligus kita pacu perangsang bunga dan pembentukan tongkol sahabat tani. Karena ini akan memasuki fase generatif, fase pembungaan dan pembuahan atau pembentukan tongkol. Sebelum kita lanjutkan sahabat tani, bagi sahabat tani yang belum mendukung channel ini, mohon untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar sahabat tani selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami. Baiklah sahabat tani, untuk pengendalian yang terakhir harus sudah tuntas, yaitu umur tanaman jagung 40 hari setelah tanam itu harus sudah tuntas dan selesai. Sekaligus kita semprot dengan pupuk daun, perangsang bunga, dan pembentukan tongkol tanaman jagung. Karena kalau tidak tuntas di dalam pengendaliannya, maka hama ulat akan sangat merugikan sekali pada tanaman jagung, yaitu salah satunya akan mengganggu proses munculnya bunga. Kalau sudah di atas 40 hari setelah tanam itu akan mengganggu munculnya bunga seperti ini. Maka ini penyemprotan yang kedua kali yang sangat tepat sahabat tani. Di umur 40 hari setelah tanam harus sudah tuntas dan selesai. Dengan alasan itu hama ulatnya masih bertahan, tidak menyerang sampai munculnya bunga tanaman jagung ini dan membentuk tongkol. Umpama ada serangan itu ya ringan, 1, 2, 3 itu aja. Dan di usia 40 hari setelah tanam ini juga kita di dalam menyemprotnya ya tidak membahayakan bagi sahabat tani, karena masih terjangkau oleh kita belum tenggelam oleh tingginya tanaman jagung. Karena kalau tanaman jagungnya sudah terlalu tinggi ya, sangat membahayakan bagi kita dan sangat boros pemakaian racun ulat sahabat tani. Dan ini penyemprotan ulat yang kedua ya sahabat tani, yang kedua dan yang terakhir. Ini sudah dianggap berhasil ini dalam pengendaliannya. Hanya ada 1, 2 itu wajar. Akan kita ulangi lagi di umur 40 hari setelah tanam. Untuk pembasmian ulat yang pertama, silakan simak video kami yang satu ini. Ini varietas ADV jago, ini luar biasa. Daunnya lebar-lebar, kemudian batangnya juga besar-besar ini. Ini batangnya. Dan rumputnya juga masih bertahan bersih. Ini rumputnya baru 1 kali penyemprotan ini. Itu sangat bersih sekali. Sekaligus kita pacu untuk perangsangan bunga dan pembentukan tongkol jagung sahabat tani. Memakai pupuk MKP, pupuk daun MKP, fosfat 52%, kalium 34%. Di kaya fosfat ini, tinggi fosfat untuk perangsangan bunga dan tongkol tanaman jagung. Kita kasih dosis 3-5 sendok makan per tangki 16 liter. Kemudian kita kasih pupuk boron setengah sendok makan. Ini untuk mempercepat masa
peralihan dari masa pertumbuhan ke masa pembungaan dan memaksimalkan proses penyerbukan bunga tanaman jagung. Kita aduk. Kemudian untuk pembasmian ulatnya kita menggunakan 2 bahan aktif insektisida dari bahan aktif yang berbeda dan dari kode kerja yang berbeda. Itu menggunakan Thorax, bahan aktif Bacillus thuringiensis, kemudian kode kerjanya 11A ini. Kemudian kita campur dengan Kuracron, bahan aktif Prophenophus grup 1B. Jadi beda cara kerjanya. Yang penting sahabat tani di dalam mencampur insektisida harus bahan aktif yang berbeda dan kode kerja yang berbeda. Seperti ini 11A dan 1B. Bisa juga dicampur menggunakan Emacel. Emacel ini kode kerjanya 6. Bahan aktif emamectin benzoat. Bisa dicampur dengan Kuracron dengan kode kerja 1B. Yang penting kode kerjanya berbeda dan bahan aktif yang berbeda. Bisa juga Kuracron dengan Metomil. Kode kerjanya Metomil ini 6. Jadi Emacel dengan Metomil atau Metindo ini enggak boleh dicampur ini karena kode kerjanya sama ini. Karena kalau kita campur ini akan sia-sia walaupun bahan aktifnya berbeda. Emamectin ini emamectin benzoat, kemudian ini Metomil. Namun kode kerjanya sama ini, yaitu 6 Metindo 6, Emacel 6. Maka harus dengan kode kerja yang berbeda dan bahan aktif yang berbeda. Ini bisa seperti ini atau seperti ini juga bisa. Langsung saja kita menggunakan yang Thorax kode kerja 11A. Ini kita kasih 1 sendok makan, 1 sendok makan saja. Yang formulasi tepung kita larutkan terlebih dahulu ke dalam air. Kita aduk. Kemudian kita campurkan yang cair, formulasi cair Kuracron. Kita kasih 1 tutup. Ini keunggulannya Kuracron ini, bahan aktif Prophenophus, ada efek sebagai pembungker telur atau pembeku telur hama, pembungker atau pembeku telur hama. Kita kasih 1 tutup. Kita aduk. Kemudian kita kasih perekat penembus dan perata. 1 tutup. Kita aduk. Kita tuang. Dan tidak kalah pentingnya sahabat tani, agar pembasmiannya agar efektif, kita menggunakan spuyer kipas ini. Spuyer kipas seperti ini. Butiran semprotnya seperti kipas bentuknya. Dan sebaiknya penyemprotannya dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Kita semprotkan di pupusnya ya sahabat tani, atau di contongnya. Ini spuyer kipas seperti ini, berbentuk kipas. Demikianlah seterusnya ya sahabat tani. Untuk pengaturan tangki semprotnya, semburannya jangan terlalu keras ya sahabat tani. Baiklah sahabat tani, semoga bermanfaat, sukses dan sehat selalu. Jangan lupa yang belum mendukung channel ini, tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar sahabat tani selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.